hear this. Wait a minute. Halo, ini adalah podcast besok Senin buat tanggal 18 Juni 2017. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ini udah masuk hari ke berapa ya? 22 atau 23 Ramadan gitu. Ya intinya udah masuk ke 10 hari terakhir. Waktu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mencari Lailatul Qadar, dan waktu yang juga ditunggu-tunggu atau waktu-waktu terakhir nih untuk orang-orang yang mengejar bukber, buka puasa bersama sebagai ajang reuni. Gimana, udah berapa kali bukber? Jumlah bukber lu sama jumlah lu ke masjid buat sholat tarawih banyakan mana? Gue sih kayak tahun ini lebih banyak jumlah sholat tarawihnya ya, dibandingin tahun lalu. Kayak tahun lalu gue berantakan banget. Ya semoga ketemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Tapi kayaknya masih dapat nih jatah satu kali lagi rekaman di bulan puasa, atau mungkin di malam takbiran kayaknya ntar bakalan dapat jatahnya. Hari Sabtu apa hari Minggu gitu soalnya lebarannya. Anjir, gue nggak fokus nih. Rekaman jam 2:30 lagi nungguin sahur. Mau ngobrolin tentang yang lagi rame aja minggu kemarin. Jadi ada cerita tentang seorang wanita dan ibu hamil di dalam kereta. Oke, pasti pada tahu lah ya, udah pada baca. Jadi ceritanya ada si perempuan ini, dia dari Bogor naik KRL, terus dia dapat tempat duduk. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur di sana. Dia tidur terus dibangunin lah sama petugas komuter lainnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di luar Jakarta atau Jabodetabek, kadang-kadang tuh suka tuh ada yang berkeliaran sih kayak satpamnya gitu. Nah, dia dibangunin sama satpam atau si penjaga gerbong itu, dibangunin, "Mbak, tolong gantian, ini ada yang ada ibu hamil yang mau duduk di situ." Terus ya udah, si orangnya itu bete lah segala macam. Akhirnya dia nulis status di Facebook kalau dia nggak setuju, kalau dia harus digantiin sama si ibu hamil itu tempat duduknya. Ya udah, habis itu mulai rame lah. Sama lah kayak kasus yang dulunya lagi, ada namanya Dinda kalau masih inget. Sama tuh nggak mau ngasih tempat duduk juga untuk wanita hamil. Nah, akhirnya tersebar di sosial media, di akun-akun gosip Instagram yang sekarang mereka ngakunya kalau mereka adalah portal berita. Aduh, makin ngaco. Sebelum ngelanjutin, karena lucu ya, kadang-kadang berita yang portalnya harusnya kredibel, atau websitenya kredibel, atau channel TV-nya kredibel, itu malah ngambil beritanya dari akun anonimus gitu. Akun yang kita nggak tahu siapa adminnya gitu. Akun yang kita nggak tahu apa tujuannya. Terus nggak bisa dipertanggungjawabkan nih si akun-akun Instagram ini. Tapi si portal-portal berita, terus gosip-gosip di TV itu ngambil dari situ. Kayaknya udah mulai terbalik gitu. Yang harusnya kredibel malah ngambil yang dari nggak kredibel gitu. Ya tapi lumayan juga sih kalau lu follow akun-akun kayak gitu sebenarnya. Jadi tau lah yang lagi happening di masyarakat. Nah, gue nggak menyalahkan akun-akun kayak gitu ya, karena mungkin itu adalah yang diinginkan sama masyarakat. Karena yang follow banyak, mungkin sekitar jutaan atau rata-rata 100 ribuan mungkin. Pokoknya ratusan ribu lah yang nge-follow. Itu kan crazy number gitu. Dan emang Indonesia kan emang rajanya sosial media ya. Lanjut ke tadi, ke bahasan yang awal. Jadi si Dinda itu juga pernah kena karena dia gak mau ngasih tempat duduk juga buat ibu hamil. Nah, si karakter kita satu ini, si perempuan ini, gue lupa namanya, dia juga gak mau ngasih, terus dia curhat lah sama kayak Dinda. Nah, timbul banyak kontra. Pro-nya gue gak tahu, kayak kontra semua. Ada lah mungkin yang pro, tapi gue gak baca.
pokoknya pada protes lah, ya kasih aja lah segala macam ke si ibu hamil ini kursi apa gitu-gitu, kasih aja, ngalah lah gitu. Kalau dipikir-pikir ya memang harus ngalah harusnya. Tapi gini loh, yang jadi permasalahan itu, apakah emang di kursi prioritas itu udah terisi penuh sama orang yang harusnya jadi prioritas? Kadang-kadang enggak juga. Kadang-kadang ada orang yang langsung duduk di kursi prioritas terus tidur dan bangsatnya nggak mau dibangunin. Gue pernah lihat kayak gitu. emang tai ke orang-orang kayak gitu tuh. Di satu gerbong itu ada kayak 4 set kursi prioritas yang bisa didudukin satu setnya 3 orang, atau mepet 4, taruhlah 3 kali 4 ada 12 orang harusnya. Kemungkinan ada orang yang disabilitas dan orang yang hamil atau orang yang tua dalam satu gerbong itu 12 memang sangat banyak, tapi kayaknya sih kalau ada 12 orang hamil kayaknya enggak ya gitu. Nah, si karakter kita satu ini, si perempuan ini, gue nggak ngebela, tapi apakah dia protesnya itu karena si ibu-ibu hamil ini ngambil tempatnya dia aja, atau karena dia protes tuh, ini kenapa si ibu ini malah ngambil tempat gue, sedangkan di kursi prioritas yang harusnya dia emang duduk di situ, si ibu hamil itu duduk di situ, itu harusnya si ibu hamil duduk di situ gitu, dan di situ ada orang yang harusnya nggak duduk di situ, malah nggak dibangunin gitu. Mungkin dia marahnya kayak gitu. Tapi ya, kalau gue duduk di kereta, sorry, maksudnya kalau gue lagi naik kereta, gue hampir nggak pernah duduk, kecuali kalau sepi banget gue baru duduk, karena pasti nggak enak lah. Gue badannya gede, cowok, pasti kalau lagi duduk tuh kayak aduh, semua tatapan ibu-ibu, semua tatapan anak kecil tuh mengarah ke laki-laki dewasa yang lagi duduk gitu. Itu beneran gak enak sih. Mendingan ya udah bangun aja, kasih tempat duduk ke perempuan, kasih tempat duduk ke nenek-nenek, ke kakek-kakek, ke orang yang mungkin lu lihat lebih lemah dari lu lah. Gak masalah, paling berapa lama sih naik kereta kalau gue ya. Tapi emang kereta tuh kejam sih. KRL tuh kejam sih menurut gue. Apa namanya, kalau gue dari Bekasi ya, jadi stasiun yang paling deket dari rumah gue adalah Keranji. Itu adalah satu stasiun setelah stasiun Bekasi, dan itu pun udah sangat rame. Itu udah rame banget. Jam 6 pagi itu tuh udah rame banget. Padahal gue satu stasiun setelah stasiun Bekasi yang stasiun awal gitu. Coba kalau bayangin aja kalau misalkan stasiun-stasiun setelah itu, stasiun Cakung, stasiun Klender baru segala macem, itu mah udah pasti nggak dapat tempat duduk. Boro-boro tempat duduk tempat berdiri aja udah susah. Nah, sekarang ada wacana nih, dari Tambun, dari Cikarang tuh mau ada KRL ya. Itu gue nggak ngebayangin sih sampai Bekasi tuh udah kayak gimana. Mungkin gila, orang Bekasi mungkin nggak bisa naik kali tuh, saking banyaknya. Jadi intinya, ada moral of story-nya gitu. Si perempuan itu ya menurut gue sih salah, tapi harusnya kita nggak harusnya menjudge orang kayak gitu. Maksudnya ya mungkin si perempuan itu emang harusnya ngasih tempat duduk, tapi protesnya perempuan itu harusnya kita juga lihat, emang harusnya dia duduk. Anjir, gue nggak fokus nih, gue udah ngantuk. Emang harusnya dia emang harusnya berdiri untuk si ibu hamil itu, karena emang semua kursi di prioritas itu emang udah terisi penuh sama orang yang harusnya jadi prioritas. Apa gimana nih gitu, nggak tahu. Ya emang kalau kita nggak ada di posisi itu emang sangat menyenangkan sih untuk komentarin kan. Dan juga kan gue sempat ngobrol sama teman gue
pengguna KRL mania gitu. Apa sih namanya kalau apa namanya yang suka naik KRL tuh? Ada sebutannya nggak sih, nggak tahu gue. Nah dia tuh bilang, dia perempuan, dia tuh prefer untuk naik di gerbong yang ada laki-lakinya gitu, bukan gerbong khusus wanita, karena menurut dia gerbong khusus wanita tuh wah gila, katanya lebih parah dari neraka katanya. Gue sempet ditunjukin juga ada video ibu-ibu dua tuh berantem, jambak-jambakan, pukul-pukulan, apa namanya, demi duduk gitu. Karena ya nggak tahu sih bener apa enggaknya, tapi karena menurut gue kenapa mereka sampai segitunya tuh si orang-orang yang di gerbong wanita tuh, karena mereka beranggapan di sini tuh semuanya berkekuatan sama gitu, berkekuatan imbang. Jadi yang emang yang lebih kuat itu yang menang gitu. Tapi kan kalau misalkan ada perempuan di gerbong laki-laki kan ya otomatis laki-lakinya lebih kuat gitu. Jadi mereka berharap dapat tempat duduknya tuh lebih besar malah. Nah yang di gerbong wanita tuh aduh gimana, gue nggak tahu deh. Kalau ada yang denger terus apa namanya hobi naik KRL, boleh cerita dong. Gue jarang sih sekarang naik KRL karena gue tinggal di luar kota sekarang. Tapi kalau gue di Jakarta, KRL adalah moda transportasi yang sangat menyenangkan, sangat mudah gitu, sangat mudah untuk dipakai, sangat mudah untuk dijangkau, kemana-mana gampang. Kayak misalkan gue dari Bekasi, gue mau ke Pasar Senen gitu, ya udah ada kereta dari Bekasi langsung ke Senen gitu. Dia paling pindah ganti kereta satu kali di Jatinegara. Terus kalau mau ke Tebet juga bisa. Terus mau ke daerah-daerah utara, gue nggak tahu ada apa enggak. Pokoknya daerah-daerah yang sentral di Jakarta, mau ke GI bisa naik KRL, mau ke Tanah Abang bisa naik KRL. Oh sangat menyenangkan naik KRL. Meskipun ya nggak bisa duduk gitu, tapi cepet, anti macet, terus ya enak lah. Ini udah berapa menit sih? 12 menit. Udah. Makasih udah dengerin. Ini gue parah nih, ngantuk banget. Ini juga kayaknya 12 menit bakalan gue edit. Tadi gue banyak AE-nya gitu. Selamat berpuasa, selamat bukber untuk para bukbermania. Selamat menjalankan ibadah, udah ya tadi, menjalankan ibadah puasa. Semoga nggak ada yang bolong. Makasih yang udah dengerin. Lu dengerin nggak dengerin, besok tetap Senin. Bye bye.